Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahmi Izati. Saya adalah salah satu mahasiswa di Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik Tiket Setza Saintika Padang dengan NIM 2005026. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme protein yaitu gout. Gout adalah penyakit gangguan metabolisme purin, di mana terjadi produksi asam urat berlebih, sehingga terjadi penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. Penumpukan asam urat akan menyebabkan radang disertai pembekakan sendi, biasanya di bagian lutut dan kaki. Adanya peningkatan produksi asam urat sebagai sesuatu yang khas pada gout menyebabkan penyakit ini juga sering disebut sebagai asam urat. Gout lebih sering ditemukan pada pria dibanding wanita. Hal ini disebabkan secara alamiah, pria memiliki kadar asam urat lebih tinggi dibanding wanita. Setelah akil balik, pria lebih sering terserang gout, sedangkan pada wanita, resiko meningkat setelah masa menopause. Hal ini juga diduga berkaitan dengan obesitas, ras, herediter, konsumsi alkohol tinggi, serta pembuangan asam urat rendah. Metabolisme purin. Asam urat secara normal merupakan hasil akhir dari metabolisme purin, baik purin yang berasal dari bahan makanan maupun dari pemecahan asam nukleat. Senyawa ini sukar larut air, tapi dalam darah, asam urat terlarut dalam bentuk natrium urat, sementara dalam saluran kemih, urat tetap dijumpai dalam bentuk asam urat. Bentuk garamnya terlarut pada kondisi pH lebih dari 7. Purin merupakan senyawa nukleotida. Senyawa ini memiliki peran luas pada berbagai proses biokimia tubuh. Bersama asam amino, nukleotida merupakan unit dasar proses biokimiawi penurunan sifat genetik. Nukleotida merupakan unit protein yang dibutuhkan untuk ekspresi informasi genetik. Jenis nukleotida yang paling dikenal karena perannya itu adalah purin dan pirimidin. Keduanya berperan dalam sintesa DNA dan RNA. Pada orang normal, jumlah asam urat berkisar 1000 mg dengan kecepatan metabolisme 600 mg per hari. Kandungan normal natrium urat di dalam serum kurang dari 7 mg per desiliter. Pada anak, kadar asam urat berkisar antara 3,0 sampai 4,0 mg per desiliter. Di dalam tubuh, asam urat diabsorpsi melalui mukosa usus dan diekskresikan melalui urin. Sekitar 2/3 asam urat yang diproduksi dibuang melalui ginjal dan sisanya melalui saluran cerna. Proses terjadinya gout. Gout terjadi akibat peningkatan asam urat menahun. Jika asam urat meningkat terus, akan terjadi gout kronis yang ditandai nyeri berkepanjangan. Gangguan metabolisme purin menyebabkan tingginya kadar asam urat darah yang selanjutnya mudah mengkristal akibat metabolisme purin tak sempurna. Kurang lebih 20-30% gout terjadi akibat kelainan sintesa purin dan sekitar 75% terjadi akibat kelebihan produksi asam urat, tetapi pengeluarannya tak sempurna. Kristalisasi asam urat sering terjadi pada persendian, jaringan tulang rawan, tendon dan selaputnya, serta ginjal. Pada tahap yang lebih parah, timbunan kristal urat akan membentuk tofus. Gejala penyakit. Gejala yang dirasakan pada penderita gout diantaranya A. Rasa nyeri hebat dan mendadak pada jari kaki. B. Terganggunya fungsi sendi yang biasanya di satu tempat, sekitar 70-80% pada pangkal ibu jari. C. Terjadinya hiperurisemia. D. Terjadinya hiperurikemia dan penimbunan kristal urat yang khas yaitu kristal monosodium urat dalam cairan dan jaringan sendi, ginjal, tulang rawan, dan lain-lain. E. Telah terjadinya lebih dari satu kali serangan di persendian yang bersifat akut. F. Adanya serangan pada satu sendi, terutama sendi ibu jari kaki, dan masih banyak lagi.
Gambaran klinis penyakit gout. 1. Tahap asimptomatik. Tahap ini merupakan gejala awal tanpa disertai gejala spesifik. Pada tahap ini terjadi peningkatan asam urat tanpa disertai gejala artritis, tofus atau batu urat di saluran kemih. Apabila terjadi kelainan enzim, kelainan ini timbul sejak lahir. Pada pria muncul setelah akhir balik dan pada wanita setelah menopause. Tahap akut. Tahap ini ditandai serangan nyeri hebat di persendian secara mendadak disertai panas dan kemerahan. Kebanyakan serangan akut terjadi pada ibu jari kaki. Serangan ini biasanya terjadi tengah malam menjelang pagi. Serangan muncul mendadak tanpa disertai keluhan dan mencapai puncak dalam waktu 24 jam. Kadar asam urat tak terlalu tinggi. Rasa nyeri biasanya menghilang setelah 10 hari. Tahap interkritikal merupakan interval di antara dua serangan akut. Penderita yang mengalami serangan pertama bukan berarti tidak pernah mengalami serangan lagi, walau ada juga yang tak pernah mengalami serangan lagi. Kebanyakan penderita mengalami serangan kedua setelah 6-12 bulan, tetapi ada pula yang mengalaminya setelah 5-10 tahun. Hal ini tergantung kondisi penderita. Serangan ulang biasanya lebih berat dan lebih lama dan menyerang lebih dari 1 sendi. Dan yang terakhir adalah tahap kronis. Tahap ini ditandai dengan pembentukan tofus yang biasanya dibentuk setelah 11 tahun serangan pertama. Tahap ini terjadi apabila penyakit diabaikan. Pada tahap ini, frekuensi serangan biasanya sampai 4-5 kali dalam setahun. Nyeri terasa lebih lama, bahkan terus-menerus disertai pembengkakan dan kaku sendi. Pembentukan tofus dipengaruhi oleh kadar asam urat darah, fungsi ginjal, dan faktor setempat. Jika kadar asam urat kurang dari 9 mg per desiliter, tak pernah menemukan tofus. Kadar 10-11 mg per desiliter ditemukan tofus, minimal dengan kadar lebih dari 11 mg per desiliter ditemukan tofu pada beberapa tempat, seperti tulang rawan, tendon, jaringan lemak, dan lainnya. Tofu yang besar mudah terlihat dan dapat menimbulkan kecacatan seperti sendi kaku dan menonjol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemberian informasi dan dalam penyebutan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.